Jiwangga Resto, sebuah restoran megah yang kini terbengkalai sehingga tidak jualan lagi, atau lebih tepatnya tidak jualan lagi sehingga terbengkalai. Hari ini dengan semangat konten yang membara dan dengan modal nekat ala kadarnya, kami datang ke lokasi Jiwangga Resto yang terkenal ini. Kondisi restoran yang sudah tidak terawat dalam waktu yang lama ini benar-benar membuat bulu kuduk dan bulu-bulu di bagian lain berdiri. Di sini, saya dapat menyaksikan secara langsung dengan kedua mata saya dan dua mata di kepala teman saya, bangunan yang telah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Beberapa perabotan kami temukan dalam keadaan masih utuh, serta beberapa ornamen bangunan masih seperti aslinya. Adanya patung ular yang terbengkalai membuat bulu kuduk dan bulu lain di tubuh saya berdiri. Bahkan teman saya yang tidak ada bulunya pun juga ikut berdiri. Dan tiba-tiba badan saya terasa gatal. Dengan memakai sendal jepit seperti orang yang mau ngarit, saya menerjang pepohonan rimbun setinggi lutut anak-anak. Untuk membuat saya tampak keren dan meyakinkan, saya pun melakukan sedikit akting seperti seorang petualang profesional. Setelah menuruni tangga, saya pun kembali melakukan akting layaknya YouTuber beneran dengan melakukan adegan celingak-celinguk, melihat gentong, dan berjalan ke sana kemari diikuti kameramen yang penurut ini, hingga nyasar ke dalam kali. Meskipun saya seperti orang hilang, tapi jangan khawatir, karena petualangan kami baru saja dimulai. Kemudian saya kembali melakukan hal yang lebih ekstrim untuk membuat penonton kagum dengan menerjang semak-semak belukar penuh duri. Meskipun harus merasakan gatal yang luar biasa, saya berkomitmen untuk tetap melakukannya. Itu semua demi konten channel YouTube ini yang kian hari kian sepi. Di sini saya kembali melakukan akting biar kelihatan keren dengan membuka semak belukar menggunakan tangan sambil berlagak seperti orang yang sedang mencari-cari. Namun siapa sangka bukannya solusi hidup mengatasi masalah ekonomi yang saya temui, melainkan sebuah bangunan kosong yang tersembunyi. Selanjutnya, kameramen mencoba melakukan teknik pengambilan gambar ala konten misteri supaya tampak serem, namun hasilnya biasa saja. Saya pun mencoba untuk memasuki bangunan dengan gaya seperti di film horor. Sungguh mengejutkan. Begitu saya masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba tidak ada apa-apa. Cuma ruangan kosong dan sarang tawon saja. Akhirnya, karena saya merasa takut, saya pun membawa teman-teman lebih banyak yang badannya lebih gede dari saya. Sebelum melanjutkan eksplor, tak lupa saya mengambil gambar daun seperti konten kreator lainnya. Namun, hasilnya biasa saja. Tidak ada bagus-bagusnya. Selanjutnya, saya kembali menaiki tangga yang ada patung manusia ular di sebelah kanan dan kiri. Tiba-tiba, saya merasa merinding di sekujur badan. Namun, ketika saya mencoba menoleh ke belakang, saya terkejut sungguh di luar dugaan. Teman saya bukannya menemani di belakang, malah diam berdiri di kejauhan. Demi terlihat keren, saya pura-pura cuek saja. Selanjutnya di gedung ini, saya melakukan akting andalan saya dengan berlagak seperti seorang pemberani, ditemani kameramen yang kurang jam kerja, masih amatir, level anak magang,
kami menyusuri tempat ini, melihat ke bawah, naik ke atas, tapi malah keblabasan sampai kamera terbalik seperti ini. Dengan diawali akting seolah-olah seperti orang yang bingung, kami kembali melanjutkan penelusuran. Kami tiba di sebuah bangunan yang terdapat patung macan di sebelah kanan dan di sebelah kiri, atau sepertinya patung singa, atau ini patung apa. Di sini saya melakukan akting melihat pemandangan supaya terlihat profesional. Selanjutnya kami menemukan bangunan lainnya yang telah terbengkalai dan ditutupi oleh pohon besar dengan akar yang menggantung tinggi, menambah kesan horor dan menakutkan. Setelah kami amati, kami perhatikan, dan kami telaah, ternyata ini seperti bangunan toilet. Saya mencoba menampilkan teknik akting terbaik saya dengan menunjukkan wajah keseriusan supaya lebih meyakinkan dan mantap. Tak lupa ketika keluar, saya berdandan di depan cermin, memperbaiki poni rambut untuk video selanjutnya. Kami melakukan eksplor kembali dengan melewati semak-semak supaya nampak lebih ngeri dan menakutkan. Di sini kami menemukan gambar ukir Punokawan di dinding, yaitu gambar Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Di sini saya merasa sangat merinding. Tetapi setelah saya melihat wajah kameramen, saya malah tambah merinding. Tiba-tiba kami kesasar. Iki piye? Dalam perjalanan ini kami menemukan sumur tua. Saya mencoba menyuruh kameramen untuk melihat ke dalam sumur. Misal ada demitnya, saya bisa kabur. Namun dia menolak. Apa boleh buat, saya melakukannya sendiri. Dan tiba-tiba, siapa sangka ternyata sumur itu bentuknya bundar, dalam, dan bisa berisi air. Selanjutnya saya melewati semak-semak sambil melambaikan tangan seperti di film-film. Namun hasilnya biasa saja karena direkam oleh kameramen yang baru uji coba. Di sini saya menemukan batu-batu yang diukir, ditata, ditumpuk, dan biasa manusia bumi sebut sebagai candi. Dengan berakting seperti YouTuber profesional, saya kembali melakukan penelusuran. Meskipun sudah berusaha diberaniin, namun saya merasa merinding. Saya sempat berpikir untuk kabur, lari meninggalkan kameramen di sini. Namun saya ingat, saya harus tampil pemberani dan jantan di konten video yang menyeramkan ini. Berikutnya, kami menemukan bangunan lain di bawah pohon besar yang menyeramkan. Apabila dilihat dari bentuknya, sepertinya ini semacam taman air mancur. Saya kembali melakukan akting melangkahi batu, namun karena kurang keren, saya putuskan untuk mengulangi lagi, dan akhirnya hasilnya sama saja kurang keren. Selanjutnya, tepat di bawah pohon besar yang memiliki akar menjuntai ini, terdapat patung kepala manusia. Terus terang, saya tidak berani melihat, takut nanti matanya melek. Ini semua demi penampilan saya yang harus terlihat pemberani. Selain patung kepala manusia yang menyeramkan ini, di sini juga terdapat patung-patung lainnya yang berbeda ukuran dan bentuknya. Karena saya takut, saya suruh kameramen saja yang melihat. Nanti kalau dia sawan, saya tinggal lari saja. Untuk menambah penampilan dan performa saya,
kembali saya melakukan akting berjalan berputar sambil pura-pura melihat ke atas, padahal di atas sana tidak ada apa-apa. Selanjutnya, ditemani oleh kameramen level magang terbaik di kampung saya, kami melanjutkan penelusuran kembali. Di saat ini, tiba-tiba tercium aroma yang saya kenal. Aroma yang tidak mengenakan, namun saya tahu pasti bahwa aroma ini merupakan pertanda bahwa jaket sweater saya sudah saatnya dicuci. Saya berdiri tepat di tengah bangunan ini, melihat ke atas, ke kanan, dan ke kiri, berharap saya bisa terlihat tampil seperti aktor di TV. Di antara sudut pepohonan, kami selalu merasa diawasi, seolah-olah segala sesuatu seakan hidup dan selalu melihat, melirik, dan mengamati gerak-gerik kami. Dalam suasana mencekam ini, tak lupa kembali saya melakukan akting andalan dengan berjalan melewati dinding-dinding bangunan dengan ekspresi yang memukau yang pastinya akan membuat para penonton merasa biasa saja. Selanjutnya saya berpura-pura berbicara dengan patung di sana, berharap bisa membodohi para pemirsa supaya berpikir saya punya kemampuan berbicara dengan makhluk dari bangsa tak kasat mata. Berikutnya, saya juga tidak paham ini kameramen saya ngambil gambar apa. Menjelang akhir penelusuran kami menemukan bangunan kecil namun diberi sesuatu seperti bunga. Supaya semua berjalan dengan lancar dan selamat walafiat, saya mohon dukungannya. Klik tombol like, subscribe, dan gambar lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.